Selamat pagi, kembali kita bertemu di dalam pembelajaran online hari ini. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 3. Pembelajaran 2. Tapi sebelumnya kita awali semua kegiatan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati ini hari-hari yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, dengan kami mengucap syukur sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mampukan kami, berikan kami hikmat, kemampuan dalam berpikir, untuk kami dapat memberikan yang terbaik buat diri kami dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, pembelajaran 2 hari ini kita akan mengupas materi terlebih dahulu. Nah, kemarin di dalam pembelajaran 1 kita sudah mengenal sifat-sifat daripada pahlawan. Sifat-sifat pahlawan itu seperti apa yang harus kita teladani. Nah, sifat-sifat yang ada di dalam pahlawan itu bisa kita lihat di dalam beberapa tokoh, dalam beberapa masyarakat, dalam beberapa orang-orang yang sering melakukan hal-hal yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya. Pahlawan itu bukan berarti dia yang memiliki kekayaan yang banyak, memiliki derajat yang mulia, tidak. Tetapi bagaimana cara mereka mengaplikasikan sikap-sikap pahlawan tadi dalam kehidupannya. Rela berkorban, berani karena benar, bertanggung jawab, dan sifat-sifat yang lain yang ada di dalam dirinya. Kita ambil contoh kisah tukang sapu jalanan. Nah, kisah tukang sapu jalanan. Mungkin menurut kita semua tukang sapu, tetapi pekerjaan yang sangat mulia. Ya, tukang sapu jalanan. Ini diambil dari wordpress.com. Nah, kita akan cermati, nanti dibaca bagaimana kisahnya dan apa saja yang beliau lakukan terhadap kebersihan lingkungan. Nanti tolong dilihat atau dibaca. Ya. Kemudian jika kalian sudah membacanya, kalian renungkan sejenak. Kenapa Bapak ini atau tukang sapu ini sampai bisa berbuat seperti itu? Apakah karena meminta bayaran, atau karena kepedulian, atau karena memang Bapak ini merasa tidak ada yang mempekerjakan dia sehingga dia bekerja semaunya, ataupun apa nanti yang ada di dalam cerita tersebut. Sudah kalian cermati, kalian renungkan. Yuk kita mulai belajar untuk mengaplikasikan sikap-sikap teladan yang diberikan pahlawan di dalam hidup kita. Selanjutnya, untuk kalian lebih jelasnya dan memahami, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Apakah yang dilakukan Ibu Tua pada bacaan di atas? Siapa yang bolak-balik di jalan siang itu? Apakah yang terjadi jika tidak ada Ibu Tua itu? Oh, ternyata itu bukan bapak-bapak ya. Gambarnya itu seperti bapak-bapak, tetapi itu ibu-ibu tua. Siapakah yang telah membuang sampah sembarangan? Pantaskah sikap yang ditunjukkan murid sekolah pada bacaan di atas? Mengapa Ibu Tua pada bacaan di atas tergopoh-gopoh memindahkan tempat sampah? Sikap kepahlawanan yang apakah yang dimiliki oleh Ibu Tua itu? Hal baik apakah yang bisa kalian contoh dari Ibu Tua itu? Nanti kalian jawab. Kalian perhatikan. Untuk hal selanjutnya kalian boleh mengamati, tempat-tempat sekitar ketika kalian berjalan-jalan, ketika kalian lagi disuruh
orang tua belanja, membantu orang tua. Nanti kalian bisa temukan beberapa kejadian yang dimana jika kalian pahami dan kalian cermati, di situ ada keteladanan yang patut kita contoh. Tidak usah jauh-jauh, ya, tidak usah jauh-jauh. Ketika kita pas saat libur di rumah, masyarakat di sekitar kita itu sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu merupakan teladan yang perlu kita contoh. Contohnya apa? Kepedulian, tanggung jawab, dan kebersamaan serta gotong royong. Dibayar nggak mereka? Tidak ada bayaran. Mereka melakukan dengan rela, dengan sukacita, dan dengan penuh keikhlasan. Itulah teladan yang bisa kita ambil contoh. Atau suatu saat kita menemukan ada pengemis di jalan dan ada istilahnya seseorang yang memberikan pengemis itu sebuah nasi bungkus ataupun uang ataupun bentuk barang apapun. Nah, itulah teladan yang bisa kita contoh, yaitu kepedulian. Peduli karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh pengemis ataupun tuna wisma atau tidak punya rumah. Bagaimana dia bisa tinggal enak, hidup enak ketika dia rumah saja nggak punya, makan saja harus dikasih sama orang. Nah, coba kalian renungkan, kita yang diberikan Tuhan segala-galanya, diberikan kehidupan, kesehatan, rumah, tempat tinggal, makan, diberikan pendidikan sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa sekolah. Tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Itu yang perlu kita lakukan ketika ada masyarakat, ada seseorang, ada lingkungan sekitar membutuhkan apa yang kita bisa bantu. Dari sini kita bisa meneladani dan menerapkan sikap-sikap teladan yang diberikan oleh pahlawan bagi generasi muda saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Indonesia Tetap Merdeka dengan menggunakan notasi yang benar ya. Saya akan berikan contoh lagu yang akan kita nyanyikan saat ini adalah Indonesia Tetap Merdeka. Saya akan berikan contoh ya. Lagunya bertempo 4/4, ciptaan C. Simanjuntak. Saya akan bacakan dan saya akan nyanyikan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nanti bisa kalian semak kembali lagunya, bisa kalian putar ulang, kemudian kalian nyanyikan, divideokan, kemudian di-replay ke Pak Widi. Kita akhiri pembelajaran hari ini, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.